warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya anak-anak, tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Informasi dapat diperoleh dari teks atau gambar. Mendapatkan informasi dari gambar dengan mengamati gambar. Cara mendapatkan informasi dari teks antara lain: 1. Membaca teks. 2. Memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. 3. Menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 4. Menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kunci. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi dari teks adalah dengan membuat peta pikiran atau mind map. Bacalah teks berikut. Yuk kita baca bersama-sama teksnya, serta perhatikan baik-baik ya penomorannya. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Informasi yang kita dapatkan kita tulis di peta pikiran. Minyak bumi, asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi dibagi menjadi 4, yaitu bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi berdasarkan gambar dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah melihat gambar, siapa yang sudah tahu informasi penting apa yang kita dapatkan? Ya, informasinya yaitu sungai yang bersih, banyak pepohonan, serta adanya jembatan. Sebelum kita membuat teks sederhana, kita tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar tersebut. Gagasan pokoknya, sungai yang bersih, serta gagasan pendukung, sungai yang dikelilingi banyak pepohonan, jembatan sebagai penghubung antara daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga teks sederhana dari gambar tersebut, sungai yang bersih airnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Sungai ini dikelilingi banyak pepohonan, terdapat jembatan yang menghubungi daerah satu dengan yang lainnya. Teks petunjuk. Teks petunjuk atau panduan atau instruksi adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Teks petunjuk dapat ditemukan pada teks-teks berikut ini. 1. Teks petunjuk pembuatan atau percobaan. Contohnya dapat dilihat di buku halaman 48 sampai halaman 49 tentang membuat kapal uap sederhana. 2. Teks petunjuk penggunaan, contohnya cara memakai setrika uap boiler. 3. Teks petunjuk arah, contohnya denah lokasi rumah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Langkah-langkah membuat poster yang menarik sebagai berikut. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. 3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Berikut ini contoh poster. Ayo hemat listrik, matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan.
Mengampanyekan isi poster. Berikut ini cara mengampanyekan isi poster. 1. Pahamilah isi poster dengan baik. 2. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. 4. Bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Yuk, kerjakan latihannya di buku tulis. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.